Dalam negeri ini merupakan badai hati mungkin untuk para singleton atau mungkin untuk para mbak dan mas yang masih single atau belum mempunyai kekasih hati ya. Dan tentunya dengan hashtag Hari Patah Hati Nasional masuk ke jajaran trending dalam sepekan ini. Hashtag ini dicuitkan lebih dari 120.000 pengguna media sosial Twitter. Hari Patah Hati Nasional ini dicetuskan terkait pernikahan penyanyi cantik Raisa dengan aktor Hamish Daud hari Minggu 3 September lalu. Pernikahan kedua pasangan selebriti ini mendapat banyak respon dari netizen, mulai dari komentar-komentar yang lucu sampai dengan mengedit wajah dari kedua pasangan tersebut. Saya nikahkan, saya kawinkan. Oke, video ini adalah untuk Raisa ya. Untuk Raisa. Karena video ini khusus untuk Raisa. Nasihat dari gue, harapannya adalah perceraiannya bisa batal. Gue sama Raisa itu seumuran ya. Jadi dia adalah bintang pujaan hati gue dan kita semua dan banyak orang ya di generasi gue gitu. Gue kelahiran 1988, Raisa 1990 ya. Kita ya sangat dekat umurnya, kita hidup di zaman yang sama, di era yang sama ya. Ada masa-masa ketika kita itu buka lagu tuh Raisa sepanjang hari gitu loh. Ada masa-masa seperti itu ya. Dan hari ini unfortunately Raisa menggugat cerai suaminya ya. Kita semua sih berharap keluarga ini akan baik-baik saja dan memang sejauh ini cukup baik-baik saja. Namun seperti kita ketahui ya teman-teman, roda kehidupan berputar. Ada satu prinsip utama dalam hidup ya, bahwa people change, manusia itu berubah. Kehidupan selalu berubah-ubah gitu. Dan video ini berisi nasihat-nasihat untuk Raisa. Bukannya gue mau menggurui, tetapi nasihat ini gue berharap kalau diserap dengan baik akan bisa mencegah perceraian ya. Kenapa gue bikin video untuk Raisa, bukan kepada si suaminya, karena Raisa yang membuat gugatan di pengadilan dan hanya Raisa lah yang bisa mencabut gugatan di pengadilan ya. Seorang penggugat yang bisa mencabut, seorang tergugat tidak bisa mencabut gugatannya. Jadi gue berharap video ini bisa menjadi ajang untuk perdamaian agar gugatan perceraian dapat dicabut. Nanti di pengadilan pun pasti ada mediasi lah ya, dan mediator pun pasti akan berusaha untuk mendamaikan. Oke, sebelum kita mulai, kita akan lihat video yang satu ini. Karena kami pertama kali satu atap, disitulah baru ketahuan semuanya. Ketahuan tuh bukan hal-hal yang kayak misalnya selingkuh, apa segala macam. Beliau itu tidak, nih aku klarifikasi ya, beliau tidak selingkuh. Iya. Tidak main tangan. Ada isu itu di netizen? Enggak, karena kan biasanya tahu sendiri Kak, nanti habis masuk podcast Densu gue klipernya banyak banget kan, langsung iya, soalnya aku juga udah mulai baca macam-macam narasi netizen udah mulai ada bilang tadi ada selingkuhnya nih kayaknya. Enggak, kita clear, enggak ada selingkuh, enggak ada KDP, ya? Sangat bertanggung jawab sebagai suami. Jadi memang kita itu hampir sebenarnya nggak ada masalah yang berat, cuman yang berat itu tuh cara menyelesaikannya, sama-sama ego, sama-sama gengsi gitu loh Kak. Nah, dari hari pertama nikah, problem yang akhirnya kalian mulai temukan dan aduh ini gimana nyelesainnya apa? Pertama, nada dia tinggi sama aku waktu awal-awal nikah. Nada tinggi? Nada tinggi. Tidak tinggi, nadamu biasa aja. Enggak, suami aku ke aku nadanya agak tinggi. Oh, suami. Tapi itu aku klarifikasi lagi ya, itu culture ya. Jadi karena beliau ini orang Batak dan aku terbiasa dulu tuh mantan aku itu rata-rata itu bukan orang Batak. Jadi ketemu sama orang Batak dan aku orang Batak. Aku orang Batak tapi aku tergolong nggak suka dengerin orang nada tinggi. Oh, jadi kamu Batak halus? Nggak Batak halus juga, cuma aku nggak suka dikerasin orangnya. Suara melengking, nada tinggi. Kalau suamiku itu nadanya tinggi, tapi bukan nada kasar ya. Nada jadi tinggi. kayak gue ya? Gue orang iya. Siapa tuh ya penjemur tuh? Siapa tuh? Iya, aku ngerti kalau yang poin ini karena istriku juga cerita dia nggak bisa nada tinggi, aku kan agak tinggi, dia kagetan dulu gitu, dia kagetan. Sama aku juga gitu, konfliknya itu aja sama. Kadang-kadang kalau malam dia tuh suka ngeliatin drama Cina, konflik kita tuh aja. Apa maksudnya? Drama Cina. Kenapa dengan drama Cina? Iya aku nggak suka. Sampai aku bilang, apakah aku mendingan aku jadi drama Cina aja deh daripada aku jadi istri kamu. Aku bilang kayak gitu. Kenapa? Orang dia malam-malam liatin drama Cina. Ya liatin aku juga sih. Cuman kadang-kadang scroll drama Cina yang 30 detik itu. Nggak, problem lu di drama Cina apa sih? Coba lurusin deh. Gue tuh orangnya suka diperhatiin. Dia perhatiin drama Cina. Drama Cinanya apa cewek Cinanya maksudnya? Drama Cina itu yang bapak-bapak yang
Yang itu loh, yang drama-drama itu Yang loh, pemilik CEO. CEO Zhang ya. Iya. CEO Zhang. Oh kamu, maksudnya diperhatikannya. Iya, aku tuh suka quality time. Dia tidak memenuhi quality time itu. Mana kami pertama kali satu atap, disitulah baru. Oke. Seberapa absurd pun lu melihat video ini, bagaimana orang bisa bercerai dengan alasan yang sesimpel itu dan semudah itu dan seabsurd itu ya teman-teman. Tetapi gue tidak mengkritik dia atau siapapun ya. Maksud gue adalah banyak alasan orang untuk bercerai teman-teman ya. Alasan A, alasan B, alasan C, termasuk alasannya si ibu ini, siapa, Clarissa ya namanya ya. Jadi ada banyak sekali alasan untuk orang bercerai ya, terlepas dari alasannya lucu, aneh atau apapun. Tetapi lu itu hanya butuh satu alasan untuk tidak bercerai ya. Ini untuk Raisa nih ya, banyak alasan untuk bercerai, salah satunya selingkuh dan sebagainya, drama Cina. Tapi ada satu alasan untuk tidak bercerai, cukup satu aja ya untuk Raisa ya, yaitu apa? Oke, kita nonton video ini lebih lanjut ya teman-teman ya, video gue maksudnya. Jadi untuk Raisa ya, kita mesti punya 5 prinsip dalam hidup ini ya untuk Raisa. Apa itu 5 prinsip itu? Prinsip pertama adalah biarkanlah siapapun melakukan apapun dalam hidup dia ya. Biar siapapun melakukan apapun dalam hidup dia, baik ataupun buruk, salah ataupun benar, siapapun gitu Raisa ya. Dengan begitu maka tidak usah pusing lagi dengan apa yang terjadi oleh dia dan oleh yang lain. Milikilah boundaries ya, batasan-batasan yang tidak bisa kita saling ikut campur gitu loh. Ada batasnya lu, ada batasnya gue, tindakan lu dan tanggung jawab lu seperti itu, tindakan gue adalah tanggung jawab gue, sebaliknya seperti itu ya. Kita tidak saling ikut campur. Oke, ini adalah prinsip pertama. Biarkan orang lain melakukan apapun yang ingin dilakukan dalam hidup dia. Berhentilah punya ekspektasi atas apa yang harus dilakukan oleh orang lain atau yang tidak harus dilakukan oleh orang lain. Oke, ini untuk Raisa nih ya. Prinsip ini sangat penting. Kita tidak usah lagi berekspektasi orang itu harusnya begini atau tidak harusnya begitu. Tidak perlu. Prinsip kedua untuk Raisa ya, kita mesti fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan, bukan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Singkatnya apa? Singkatnya adalah fokus pada diri sendiri. Nggak usah urus orang lain. Oke? Orang lain itu adalah makhluk yang tidak bisa, atau lebih tepatnya tidak mudah untuk dikendalikan. Kita harus fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu diri sendiri. Kita mesti berusaha mengendalikan orang lain. Kalau kita berusaha mengendalikan orang lain, maka akan menyebabkan stres yang tiada akhir gitu loh, dan ujung-ujungnya adalah perceraian. Kita masih punya prinsip, gue tidak punya kewajiban ataupun tugas untuk memperbaiki hidup orang lain, membuat orang lain yang hidupnya dari A menjadi B. Begitu juga sebaliknya. Biarlah orang lain seperti itu apa adanya. Dengan begitu, gue bisa fokus pada diri gue sendiri. Karena hanya diri sendiri yang bisa kita kendalikan. Gitu loh. Kita masih berhenti berharap orang lain itu berubah seperti keinginan saya. Gitu. Dia itu bagusnya begini loh. Dia itu salahnya begitu loh. Berhenti berharap seperti itu. Kita juga harus berhenti untuk berusaha mengkondisikan orang lain untuk berubah seperti maunya gue. Atau kita harus berhenti melakukan berbagai tindakan-tindakan supaya orang lain berubah seperti keinginan gue. Itu juga harus kita berhentikan. Berhenti berharap, berhenti mengkondisikan, berhenti melakukan tindakan apapun untuk membuat orang lain berubah seperti kemauan gue. Itulah mesti kita lakukan. Kita masih memahami apa yang salah menurut kita nih ya. Itu pendapat kita, pendapat gue gitu loh. Dan tidak perlu gue aplikasikan kepada orang lain. Contohnya, menurut gue merokok itu tidak baik. Tapi itu pendapat pribadi gue. Dan itu tidak perlu gue terapkan pada orang lain. Menurut gue, contoh nih ya, selingkuh nggak bagus. Selingkuh itu tidak betul. Ya itu pendapat gue.
Nah, itu tidak perlu gue aplikasikan kepada orang lain. Begitu juga apa yang benar menurut gue adalah pendapat gue. Tidak perlu gue aplikasikan kepada orang lain. Contohnya, menurut gue yang benar itu adalah seorang laki-laki itu harus punya pendapatan sekian rupiah gitu. Ya udah, itu pendapat gue. Tapi gue tidak perlu mengaplikasikan kepada orang lain gitu. Atau pendapat gue, laki-laki tuh nggak boleh open BO ya. Open BO tuh nggak bagus ya. Yang bagus itu adalah laki-laki yang hanya setia pada gue sendiri, satu orang sendiri. Itu adalah laki-laki yang benar gitu. Tapi itu pendapat pribadi, pendapat gue, dan tidak perlu gue aplikasikan kepada suami gue atau kepada orang lain. Itu buat Raisa ya, nasihat gue. Oke, sebelum Raisa marah-marah ke gue gara-gara pendapat gue yang agak aneh ini, mari kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan dahulu sampai ke 5 ya. Ada 5 prinsip yang gue berharap Raisa bisa menerapkannya ya. Prinsip ketiga adalah setiap orang punya masanya, setiap masa punya orangnya. Bayangkan seekor ayam gitu ya. Seekor ayam kan ada masanya ketika dia menjadi telur, menjadi embrio, kemudian dia menetas jadi anak ayam, kemudian dia dewasa, menjadi tua dan sebagainya. Kalau ketika dia masih dalam bentuk telur, kemudian kita paksa dia menetas jadi dewasa, maka dia mati. Ya kan? Ini hanya analogi gitu ya. Nah, ini analogi yang untuk menguatkan argumen gua bahwa setiap orang punya masanya. Tiap masa punya orangnya gitu. Kalau lu protes ya, lah dia kan sudah dewasa si suaminya ini gitu. Masa mau disamain dengan telur sih gitu. Jawaban gua adalah it's not about egg gitu ya. Ini bukan tentang telur gitu. Ini tentang kehidupan manusia. Tiap orang punya masa hidupnya masing-masing dan kita tidak perlu mengintervensi hidup itu, tidak perlu untuk mempercepat dia atau memperlambat dia dalam masa hidup dia. Biarkan saja. Prinsip keempat. Oke, sebelum prinsip keempat kita akan nonton video ini. Ibu rumah tangga. Kenapa? You know, dari kecil aku juga, my dream was to have a stable home. You know what I mean? Like to have I mean, we grew up together, you know, like my upbringing. Tapi pengen banget punya kayak stable home yang kayak anak diurus, there's food, there's stuff yang kayak mungkin dulunya nggak dapet experience itu fully. Jadi aku pengen banget, my dream to have a ibu rumah tangga. Ini ada orang berkomentar, kenapa kamu nikahin penyanyi? Ada lagi komentar, dia lebih suka Raisa jadi ibu rumah tangga sementara Raisa really into in with her job. Harusnya dari awal lu jangan menikah dengan penyanyi, udah tahu nggak sama tapi dipaksa jalan. Oke. Kita masuk kepada prinsip keempat ya. Untuk Raisa ya, untuk Raisa. Kita harus tidak punya ide mengenai kehidupan rumah tangga yang ideal. Loh, kok begitu? Bukankah setiap orang yang menikah itu punya imajinasi kehidupan rumah tangga yang ideal? Ya justru itu, sekarang gue kasih tahu Raisa. Prinsip yang benar adalah tidak usah punya ide kehidupan rumah tangga yang ideal. Maksudnya begini, kalau lu menikah sama gua, maka kehidupan rumah tangga yang ideal tuh kayak gini loh. Begini. Mau si istri bisa masak, atau si istri mau suaminya begini. Gitu loh. Mau ibu rumah tangga, mau A, mau B, mau C, dan lain-lain. Suatu standar ideal inilah yang menciptakan kehancuran dari rumah tangga. Kenapa? Karena kita berharap orang lain mengikuti maunya kita. Padahal manusia itu berubah. Kehidupan selalu berubah. Oke? Coba Raisa dipikirkan dahulu ya sebelum lu marah-marah sama gua karena prinsip gua ini begini, tapi coba dipikirkan lagi ya. Coba direnungkan lagi. Lu merenungkan video gue ini tidak akan merugikan apapun bagi lu. Jadi, maksud gue begini loh. Tidak ada sebuah kondisi ideal dalam kehidupan ini. There is no such thing as ideal gitu ya. Lu mungkin berargumen ya, bahwa loh kalau kita nggak mesti ideal, cukup mendekati ideal saja gitu ya. Kalau lu gitu, gue jawab. Nah, kalau lu bilang mendekati ideal, berarti kan lu masih punya ide mengenai ideal. Ide mengenai kondisi ideal itulah yang akan jadi beban dalam hati lu, bikin stres, berkelanjutan, lu tumpuk terus dalam hati lu, akhirnya bercerai.
Jadi yang ideal gimana dong? Yang ideal adalah menerima kehidupan ini apa adanya. Tidak usah punya kehidupan ideal apapun. Terakhir, prinsip kelima. Prinsip kelima untuk Raisa ya. Accepting life as it is. Ini nih, apa nih? Accepting life with what it gives you ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik ataupun buruk, it's supposed to be happen. Gitu loh. Itu memang sesuatu yang sudah seharusnya terjadi, seperti itu apa adanya. Have faith, milikilah keyakinan gitu ya. Ini bukan tentang keyakinan agama ya, bukan. Ini tentang mau hidup bahagia. Ya, kita manusia pengen hidup bahagia dong. Untuk berbahagia itu tidak harus sesuatu terjadi seperti begini, atau seperti begitu, atau seperti yang gue inginkan. Enggak. Dan untuk bahagia, hidup itu tidak harus sesuatu itu tidak terjadi seperti begini atau seperti begitu. Accepting life as it is happen. Lu mungkin bilang ya bahwa mungkin orang mulai komplain nih. Wah, terlalu bagus nasihat lu bro Awan ya. It's too good to be true ya. Nggak mungkin manusia bisa sesempurna itu ya, bisa menerima keadaan dan sebagainya. Nah, gue jawab ya, Raisa ya, gue jawab. Justru sebaliknya. Yang gue ngomongin ini bukan tentang kesempurnaan. Justru yang gue ngomongin ini adalah tentang memahami ketidaksempurnaan dan menerima ketidaksempurnaan. Hidup itu tidak sempurna dan memang seperti itu apa adanya. Tidak ada sebuah titik sempurna. Tidak juga ada sebuah titik yang mendekati kesempurnaan yang bisa ditoleransi. Oke? Orang mulai komplain nih. Iya, memang bisa terima ketidaksempurnaan. Tapi orang ngewek sama cewek lain gimana? Itu kan sudah melewati batas toleransi gitu ya. Lagi-lagi jawaban gue adalah sama. Ketika lu punya batas toleransi, inilah sumber masalah, sumber penderitaan lu. Ketika ini dilewati, terjadi perceraian. Nggak usah ada batas toleransi. Tidak usah ada batas toleransi. Apapun yang terjadi, terima apa adanya. Memang ini berat, ya. Memang ini menyakitkan, tapi inilah fakta kehidupan. Jadi orang akan mulai komplain sama gue nih. Di video gue nih pasti ada orang komplain nih. Lah, dia selingkuh. Dia selingkuh, bos. Dia sama cewek lain, bos. Masa gue mesti nggak bertindak? Masa gue sebagai istri nggak boleh marah-marah? Nggak boleh gue ceraikan gitu? Masa Raisa harus hidup dalam kondisi mengetahui suaminya itu main sama cewek lain gitu ya? Oke, coba Raisa berpikir dengan tenang. Coba pelan-pelan berpikir dengan tenang ya. Gue akan jawab. Begini, gue bertanya ya. Perselingkuhan adalah sesuatu yang bisa terjadi dan bisa tidak terjadi dalam sebuah pernikahan. Betul nggak? Gue ulangi lagi ya. Perselingkuhan adalah suatu kejadian yang bisa terjadi dan bisa tidak terjadi dalam sebuah kehidupan pernikahan. Betul apa tidak betul? Jawabannya betul. Oke? Gue tanya berikutnya. Kalau begitu, persentase terjadinya pernikahan ya, probabilitas kemungkinan terjadinya perselingkuhan dalam sebuah pernikahan adalah sesuatu yang tidak dapat diukur. Dia bisa lebih tinggi dari 50%, nggak bisa bilang itu juga. Dia tidak bisa dibilang lebih tinggi dari 60%, dia tidak bisa dibilang lebih rendah daripada 10%, nggak bisa. Ini adalah suatu ketidakpastian dalam sebuah pernikahan. Betul apa nggak betul, Raisa? Jawabannya betul. Gue lanjut. Kalau dalam sebuah pernikahan bisa terjadi pernikahan dan bisa terjadi perselingkuhan dan bisa terjadi tidak selingkuh, dan perselingkuhan dan tidak perselingkuhan itu adalah sesuatu yang tidak pasti, maka lu hanya punya 3 opsi dalam hidup ini, dalam pernikahan ini ya, dalam hidup ya. Opsi pertama adalah lu nggak usah menikah ya. Opsi pertama, lu nggak usah menikah. Kalau lu tidak menikah, maka tidak mungkin ada terjadi perselingkuhan.
0% ya, 0% kemungkinannya, chance probabilitas terjadinya perselingkuhan 0% kalau tidak menikah. Opsi 1. Opsi kedua adalah lu menikah. Oke. Tetapi lu menerapkan prinsip-prinsip hidup yang baru kau sampaikan di video ini. Oke. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pasangan lu itu mau selingkuh ataupun mau tidak selingkuh bukan urusan gue, bukan urusan lu gitu ya. Sehingga problem mengenai perselingkuhan menjadi 0%. Pernikahannya berlanjut, perceraiannya batal. Opsi ketiga. Opsi ketiga adalah kembali kepada hidup seperti orang-orang pada umumnya, seperti yang Raisa sedang lakukan, sebelum menerapkan prinsip-prinsip hidup yang gue sampaikan ini ya. Jika pasangannya tidak selingkuh, maka hidup akan baik-baik saja. Jika pasangan selingkuh, gue ceraikan lu. Gue matiin lu, gue bikin sulit hidup lu, gue minta harta gini dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tinggal pilih 3 opsi kehidupan ini ya. Tapi gue warning kepada Raisa, kalau lu memilih opsi ketiga, which is yang sedang lu lakukan ini, yaitu lu hanya mau hidup apabila si suami itu mau mengikuti maunya lu, maka Raisa, hidup ini tidak akan pernah bisa bahagia. Kita ini mau hidup bahagia, bukan mau jadi orang yang benar. Gitu. Kita mau hidup bahagia, bukan mau jadi orang yang paling benar. Kita mau hidup bahagia, bukan mau jadi orang yang punya prinsip yang hebat gitu. Enggak. Kita mau jadi orang bahagia. Kalau lu telah menerapkan prinsip opsi yang ketiga ini, maka dengan siapapun lu menikah selanjutnya setelah Daud ini ya, akan selalu ada aja alasan untuk berpisah, ada aja alasan untuk marah, ada aja alasan untuk bercerai. Ingat ya, Raisa, mohon maaf nih. Penelitian membuktikan orang yang pernah bercerai akan lebih besar kecenderungannya untuk bercerai lagi. Dan anak-anak yang tumbuh, berkembang dalam lingkungan, dalam kondisi di mana orang tuanya bercerai, akan lebih besar kecenderungan dia mempunyai kehidupan dewasa yang berantakan. Jadi Raisa, gue ngefans sama lu, gitu ya. Gue pengen perceraian ini batal dan berdamai, dan kembali kepada kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kenapa gue bilang video ini untuk Raisa? Karena Raisa yang membuat gugatan, hanya Raisa lah yang bisa mencabut gugatan. Dan apa alasan untuk mencabut gugatan? Simple. Alasan adalah tidak ada alasan untuk bercerai. Simple ya. Apa alasan untuk mencabut gugatan? Ya karena tidak ada alasan untuk bercerai, gitu. Kenapa? Karena tidak ada alasan untuk memperbaiki apapun dalam hidupnya orang lain. Tidak ada alasan untuk memperbaiki apapun dalam pernikahan ini. Semua hidup punya masanya, tiap masa punya hidupnya. Oke, terakhir. Gimana kalau ternyata ini adalah isu ekonomi, duit gitu ya? Ada yang bilang bahwa si Daud itu bangkrut dan sebagainya, nggak punya duit dan sebagainya gitu ya. Nah, jawaban gue sama ya. Kembali ke prinsip awal. Terimalah kehidupan apa adanya. Setiap orang punya masanya, tiap masa punya orangnya. Kalau duit sedikit, ya kita bisa berhemat ya, kita bisa hidup sederhana, have a simple life dan sebagainya dan sebagainya. Bercerai bukan solusi untuk orang yang sudah menikah. Oke? Untuk orang yang belum menikah kayak gua masih punya opsi. Opsi 1, yaitu tidak menikah. Dengan begitu, 0% kemungkinan gua akan menghadapi masalah perselingkuhan. Tapi orang yang sudah menikah, lu punya opsi 2 dan opsi 3. Opsi 2 adalah ikuti prinsip-prinsip gua dan perceraian ini batal dan hidup lu bahagia. Prinsip ketiga adalah lu lanjutkan perceraian ini, dan gua sudah warning di awal ya bahwa dengan siapapun lu bersama, kebahagiaan itu akan sulit ditemukan karena prinsip-prinsip yang dimiliki oleh orang-orang pada umumnya itu akan sulit dijalankan pada kehidupan rumah tangga manapun di dunia ini. Oke, Raisa, we wish the best for you.